Bab 31. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Kakak, ikut ujian Paviliun Raja Pedang bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya itu, Paviliun Raja Pedang hanya merekrut satu orang kali ini. Jika kau lulus ujian Paviliun Raja Pedang, apakah kau bersedia ikut? Su Yun San tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Jika kakak Su tidak pergi ke Paviliun Raja Pedang, maka aku juga tidak akan pergi ke Paviliun Raja Pedang. Aku ingin tinggal bersama kakak Su. Petik 2. Tanpa ragu, Suster Su menampakkan senyum polos dan berkata langsung. Anak ini, dia benar-benar. Itu semua karena apa yang dikatakan Su Ling. Su Yun San merasa sedikit tidak berdaya, lagi pula, status dan kedudukan Su Ling bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Su Ling. Jika keadaan terus seperti ini, Su Ling pasti akan menimbulkan masalah. Jika dia membuat marah kekuatan di balik adik perempuan Su, belum lagi seluruh klan Su, bahkan seluruh kota Qing yang harus membayar harga yang menyakitkan. Karena itu, Su Yun merasa perlu untuk mengajari Su Ling sedikit, sehingga Su Ling dapat memahami bahwa status Su Xiaomei bukanlah orang biasa. Pada saat ini, Su Yun San tidak dapat menahan batuk ringan. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, Linger, ikuti aku. Ayah, kecurigaan langsung muncul di hatinya, tetapi Su Ling tetap mengikuti Su Yun San dan meninggalkan aula bersama saat mereka memasuki ruang tertutup. Linger, berlututlah. Tepat saat dia memasuki ruang rahasia, ekspresi Su Yun San menjadi sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Hah, Su Ling terkejut dan penasaran, tetapi dia tetap mendengarkan kata-kata Su Yun San dan langsung berlutut di tanah. Ayah, mengapa Anda membuat anak Anda berlutut? Pada saat ini, ada banyak pertanyaan dalam benak Su Ling. Saya punya 3 pertanyaan untuk Anda sekarang. Anda harus menjawabnya dengan jujur. Apakah Anda mengerti? Su Yun San menatap Su Ling yang berlutut di tanah dengan serius dan berkata tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Saya mengerti. Pada saat ini, meskipun Su Ling bercanda, dia dapat memahami keseriusan pertanyaan Su Yun berikutnya. Apakah perasaan Anda terhadap adik perempuan Su tulus? Sebagai seseorang yang telah melalui banyak hal, Su Yun dapat mengetahui dengan sekilas bahwa perasaan Su Ling terhadap adik perempuan Su bukan sekadar hubungan saudara kandung. Selain itu, Su Ling dan adik perempuan Su bukanlah saudara-saudara sejak awal. Su Xiaojie baru datang ke keluarga Su ketika dia berusia 5 tahun, dan Su Ling sudah berusia 8 tahun saat itu, jadi dia sudah memiliki ingatannya. Jadi, Su Ling yakin bahwa hubungan antara dirinya dan adik Su tidak sesederhana hubungan saudara kandung. Jika seseorang menganggapnya sebagai fakta, Su Ling dan Su Xiaojie tidak diragukan lagi adalah kekasih masa kecil. Ayah, Su Yun San segera mengajukan pertanyaan serius seperti itu, yang membuat Su Ling tercengang. Bagaimanapun, Su Ling tidak siap secara mental. Jawab aku, Su Yun San berkata dengan suara yang dalam. Perasaan anak ini terhadap adik perempuan junior dapat dilihat oleh langit dan bumi. Mungkin aku pernah sedikit bodoh dan tidak tahu bagaimana menghargai orang-orang di sekitarku, tetapi aku bersumpah bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menganggap serius adik perempuanku. Karena Su Yun bertanya, Su Ling tentu saja tidak menghindari perasaan di hatinya dan langsung menjawab. Hubungan antara Su Ling dan adik perempuan Su telah ada sejak lama. Keduanya tumbuh bersama dan dapat dikatakan sebagai teman masa kecil. Baiklah kalau begitu, aku ingin kamu bersumpah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kamu harus melindungi adik perempuanku Su. Wajah Su Yun San tanpa ekspresi saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku, Su Ling, bersumpah kepada surga bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku, Su Ling, pasti akan melindungi keselamatan adik perempuan Su. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan mati dengan mengerikan. Su Ling mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan sumpah yang paling keras. Bagi seorang kultivator, atau mungkin bagi seorang alkemis, begitu dia mengucapkan sumpah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya, atau dia akan dihukum oleh surga. Tidak diragukan lagi, saat ini, Su Ling telah berjanji untuk melindungi Su Xiaojie selama sisa hidupnya. Kemudian, nasibnya di masa depan akan terikat dengan Su Xiaojie. Hubungan ini mirip dengan batu kehidupan kembar. Jika yang satu hancur, yang lain juga akan hancur. Ya, melihat Su Ling bersumpah dengan sungguh-sungguh,
Su Yunsan menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, Linger, apakah kamu tahu dari mana Su Mei berasal? Putramu tidak tahu. Meskipun dia curiga, Su Ling tidak tahu dari mana Su Xiao Mei berasal. Lagi pula, Su Xiao Mei baru datang ke keluarga Su saat dia berusia 8 tahun. Linger, wajar saja kalau kamu tidak tahu dari mana asal adik perempuan Su. Lagi pula, saat adik perempuan Su baru datang, kamu baru berusia 8 tahun. Dengan membelakangi Su Ling, dia berkata dengan suara yang dalam, aku hanya bisa memberitahumu sekarang, adik perempuan Su berasal dari semacam klan besar. Alasan dia dibawa ke keluarga Su bertahun-tahun yang lalu adalah untuk menghindari takdir. Menghindari mandat surga. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Su Ling secara alami mengerti bahwa dua kata, takdir, bukanlah kata-kata kosong. Memang ada takdir di dunia ini. Sejak semua orang lahir, mereka telah ditakdirkan untuk menjalani seluruh hidup mereka, kecuali hanya para ahli terkuat yang memiliki kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Su Ling telah mendengar dari Su Yun bahwa alasan Su Xiaomei muncul di keluarga Su adalah untuk menghindari kematian. Bukankah itu berarti bahwa di dalam klan tempat adik perempuan Su berasal, ada seorang ahli yang dapat membantu adik perempuan Su menentang surga dan mengubah nasibnya? Memikirkan hal ini, Su Ling langsung menghirup udara dingin. Ekspresinya berubah sangat serius dan dia merasa bahwa itu agak tidak masuk akal. Su Ling memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang martial saint dan juga seorang alkemis kelas 9 puncak, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat mencapai alam tertinggi untuk mengubah nasibnya. Namun, dalam keluarga adik perempuan Su, sebenarnya ada seseorang yang dapat membantunya menghindari nasibnya. Ini berarti bahwa di dalam klan adik perempuan Su, setidaknya ada satu alam kultivasi, yang berada di atas tingkat penguasa surgawi. Lalu seberapa mengerikankah klan tempat adik perempuan Su berasal? Jika Su Ling tidak memahami kondisi untuk mengubah nasib, dia mungkin tidak dapat merasakan sejauh mana kekuatan mengerikan di balik Su Xiaojie. Namun karena Su Ling telah menjalani dua kehidupan dan tahu betapa sulitnya mengubah takdir, dia semakin memahami betapa mengerikannya kekuatan di balik Su Xiaojie. Su Ling menduga bahwa kekuatan di balik Su Xiaojie telah mencapai level kekuatan teratas di 9 surga dan 10 alam. Mengerikan, itu benar-benar mengerikan. Awalnya aku mengira adik perempuan Su paling-paling hanya seseorang dari klan besar di Kekaisaran Lanqing, tetapi sekarang, tampaknya adik perempuan Su benar-benar seseorang dari 9 surga 10 alam, dan salah satu kekuatan teratas di 9 surga 10 alam. Petik 2. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya dengan wajah penuh keterkejutan. Meskipun dia sudah menebak dari mana adik perempuan Su berasal, Su Ling tidak menunjukkannya secara langsung, karena bagaimanapun juga Su Yun hanyalah orang biasa. Dia mungkin tidak mengerti apa artinya bagi seseorang dari kekuatan teratas di 9 surga dan 10 alam untuk muncul di tempat kecil seperti kota Qingyang. Ayah, apakah kamu khawatir untuk memberitahu putramu tentang ini? Sambil menarik napas dalam-dalam, Su Ling menenangkan kepanikan di hatinya, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menatap Su Yun-san dengan serius dan bertanya, tahun itu, lelaki tua itu membawa adik perempuan Su ke klan Su dan mengatakan sesuatu. Ia berkata jika adik perempuan Su cukup beruntung untuk hidup sampai usia 14 tahun, maka ia akan membawanya pergi. Kemunculan lelaki tua itu saat itu hampir membuat seluruh kekaisaran Lanqing khawatir. Bagaimanapun, Xuan Qi yang mengerikan seperti itu telah turun ke kekaisaran dan pasti akan menyebabkan keributan. Bahkan ketika ia mengingat kejadian saat itu, Su Yun-san masih terkejut. Ahli tingkat apa yang mampu memiliki aura mendalam dari kekosongan yang terkoyak, dan juga memiliki kekuatan untuk mengintimidasi semua orang. Justru, karena inilah Su Yun-san tidak berani membiarkan adik perempuan Su memanggilnya ayah, dan sebaliknya membiarkan adik perempuan Su memanggilnya ayah angkat. Bagaimanapun, status adik perempuan Su benar-benar terlalu istimewa. Begitu ia memprovokasi kekuatan di balik adik perempuan Su, seluruh klan Su akan hancur. Ayah, putramu mengerti apa yang ingin kau katakan. Setelah mendengarkan penjelasan Su Yun, Su Ling segera menyadari bahwa Su Xiaojie telah berada di keluarga Su selama 8 tahun, dan dalam waktu setengah tahun, dia akan berusia 14 tahun. Ketika saat itu tiba, lelaki tua itu pasti akan membawanya pergi. Dengan kata lain, setengah tahun kemudian, begitu lelaki tua itu membawa Su Xiaojie pergi,
dengan status dan kekuatan Su Ling, mungkin dia tidak akan pernah bisa melihat Su Xiaojie lagi. Bagaimanapun, perbedaan antara dia dan adik perempuan Su benar-benar terlalu besar. Kesenjangan ini bukan hanya perbedaan kekuatan, tetapi juga perbedaan status. Jika adik perempuan Su benar-benar seseorang dari keluarga papan atas di 9 surga dan 10 dunia, maka belum lagi Su Ling tidak memenuhi syarat untuk menikahi adik perempuan Su. Bahkan Su Ling di kehidupan sebelumnya mungkin tidak memenuhi syarat untuk menikahi adik perempuan Su. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling tinggal di dunia 9 surga dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tahap penguasa surgawi. Meskipun kekuatan tempur individunya tak terkalahkan, dia tidak berani memprovokasi keluarga besar itu dengan gegabah. Bagaimanapun, keluarga besar itu kuat dan berkuasa. Aku benar-benar tidak menyangka adik perempuan itu akan memiliki identitas yang begitu mengerikan. Jika aku tidak memiliki ingatan dari kehidupanku sebelumnya, aku benar-benar tidak akan berani memprovokasi kekuatan di balik adik perempuanku. Tapi sekarang, karena surga mengizinkanku untuk datang ke sini, dan bahkan mengizinkanku untuk mengenal adik perempuanku, maka aku harus membuat adik perempuanku tetap di sisiku. Tidak peduli siapapun itu, dia tidak dapat menghentikanku. Pada saat ini, ekspresi Su Ling menjadi sangat tegas. Dia berkata dengan suara yang dalam kehidupanku sebelumnya, aku hampir tidak berhasil mencapai penguasa langit tingkat 9. Namun, dalam kehidupan ini, mutiara setan langit juga telah terlahir kembali bersamaku. Su Ling yakin bahwa selama dia bisa menembus tahap penguasa langit, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk bersama dengan Su Xiaojie. Meskipun Su Ling hanya berada di tingkat ke-6 alam pemurnian dan masih jauh dari menjadi penguasa langit, Su Ling yakin bahwa karena dia bisa menjadi penguasa langit di kehidupan sebelumnya, maka dia pasti bisa melangkah ke alam penguasa langit di kehidupan ini dan bahkan menerobos ke alam penguasa langit. Memikirkan hal ini, Su Ling langsung tenang. Dia tidak lagi takut dengan kekuatan yang mendukung Su Xiaojie. Su Ling tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya, Su Yun telah memberitahu Su Ling sebelumnya, jika tidak, ketika lelaki tua itu membawa Su Xiaomei pergi, Su Ling tidak akan bisa menerimanya. Bagaimanapun, kekuatan teratas di dunia ilahi 9 surga masih terlalu jauh dari Su Ling saat ini. Linger, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Masih ada setidaknya setengah tahun lagi. Latar belakang kakak Su benar-benar mencengangkan. Namun, ada banyak hal yang tidak dapat kita hentikan. Jika saat itu tiba, jika kamu membuat keputusan, aku pasti akan mendukungmu. Melihat ekspresi Su Ling yang tidak baik, Su Yun San mendesah tak berdaya dan berkata, jika adik Su berasal dari keluarga biasa, maka Su Ling mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, Su Xiaojie tidak normal. Tidak peduli seberapa keras Su Ling mencoba, dia mungkin tidak dapat menebus celah yang dimilikinya sejak lahir. Ayah, karena aku telah bersumpah bahwa aku akan melindungi adik Su dengan baik dalam kehidupan ini, maka aku pasti akan menepati sumpahku. Jejak tekad melintas di mata Su Ling saat dia berkata dengan serius, aku tidak peduli seberapa kuat kekuatan di balik adik Su. Selama adik Su masih memiliki anak di hatinya, aku pasti akan melindunginya. Bagus, seperti yang diharapkan dari putraku, Su Yun San. Linger, jangan khawatir tentang hal itu dan lakukanlah. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Bahkan jika kau menembus surga, ayahmu pasti akan membantumu melawan surga. Dia mengira Su Ling akan mundur karena takut akan kekuatan di belakang Su Xiaojie, tetapi sekarang tampaknya Su Ling tidak hanya tidak mundur, dia bahkan menjadi sangat teguh, yang membuat Su Yun sangat senang. Sebagai seorang ayah, dia tentu saja harus mendukung putranya tanpa ragu-ragu. Su Yun San tidak terkecuali. Selama Su Ling tidak menyerah pada Su Xiaomei, Su Yun San akan selalu mendukung Su Ling untuk dengan berani mengejar kebahagiaannya. Terima kasih, ayah, kata Su Ling dengan penuh terima kasih. Baiklah, Linger, di antara kita ayah dan anak, tidak perlu saling berterima kasih lagi. Tetua Agung dan yang lainnya masih menunggu di aula. Su Yun San menatap Su Ling dengan serius. Melalui sorot mata Su Ling yang tegas, Su Yun dapat melihat bahwa Su Ling berbeda dari sebelumnya. Di mata Su Yun, Su Ling memang telah tumbuh dewasa. Su Ling mengikuti di belakang Su Yun dan berjalan keluar dari ruangan dan kembali ke aula utama. Namun, ketika Su Ling tiba di aula utama, dia menyadari bahwa suasana di aula utama menjadi agak tegang. Berdiri di tengah aula,
Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Su Yunsan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di aula tersebut. Dia menatap tetua klan agung dengan ekspresi serius dan bertanya, "Tetua klan agung, apa yang terjadi?" "Yunsan, keluarga Lin baru saja mengirimkan tantangan tertulis." Ekspresi tetua agung Su Hai sangat serius. Dia tanpa sadar menatap Su Ling, lalu menoleh ke Su Yunsan dan berkata, "Tantangan tertulis ini untuk Linger." "Apa?" Mendengar itu, Su Yunsan terkejut. Dia segera mengambil tantangan tertulis dari tetua klan agung dan membacanya dengan saksama. Ketika Su Yun melihat isi tantangan tertulis itu, dia tercengang. Setelah panik sesaat, sedikit amarah melintas di wajah Su Yunsan. Dia langsung merobek tantangan tertulis itu, dan berkata dengan dingin, "Lin Zhen yang hebat. Kamu jelas tahu bahwa Linger bukan tandingan Lin Feng, tetapi kamu sengaja membiarkan Lin Feng menantang Linger. Sialan." Kemudian, Su Yunsan menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, "Linger, sepertinya lebih baik kamu tidak berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang ini. Sekarang, bukan hanya klan Zhang yang menargetkanmu, bahkan klan Lin juga menargetkanmu." Su Yunsan sangat jelas bahwa jika ia mengizinkan Su Ling untuk berpartisipasi dalam ujian Sword King Hall dalam keadaan seperti ini, Su Ling niscaya akan dikirim ke kematiannya. Itu karena dalam tantangan tertulis tadi, sangat jelas bahwa Lin Feng akan bertarung sampai mati dengan Su Ling selama penilaian Sword King Pavilion. Lin Feng kira-kira seusia dengan Su Ling, tetapi Lin Feng adalah seorang yang kuat di body refinement layar ke-8. Jika Su Ling bertarung dengan Lin Feng, ia niscaya akan mencari kematian. Itu benar, Yunsan benar, Linger, kau memang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam ujian Sword King Hall tahun ini. Petik 2. Su Hai juga sangat tidak puas dengan tindakan keluarga Lin. Namun, situasi di depannya tetap menjadi keselamatan Su Ling yang paling penting. Tidak mengizinkan Su Ling untuk berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang adalah cara terbaik. "Kakak Su, kamu tidak perlu mengikuti ujian Paviliun Raja Pedang," bisik adik perempuan Su saat dia berjalan di depan Su Ling. Ketika mereka berada di tempat latihan bela diri, Su Xiaojie tidak setuju agar Su Ling berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang. Ketika Su Ling berada di tempat latihan bela diri, Su Xiaojie tidak setuju dengan Su Ling untuk berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang. Su Ling senang ketika dia mendengar kekhawatiran semua orang. Ekspresinya langsung berubah dingin dan ekspresinya berubah serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang tahun ini." Suara Su Ling tidak keras, tetapi nadanya tegas. Dia menatap Su Yun dengan serius, dan berkata-kata demi kata, melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. "Untuk penilaian ini, aku tidak hanya akan berpartisipasi, aku juga akan bergabung dengan Sword King Pavilion." Su Yunsan berdiri di depan Su Ling. Dia telah mendengar kata-kata Su Ling dengan jelas, dan tentu saja dia serius. Pada saat ini, melalui mata Su Ling, Su Yun melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, seperti kepercayaan diri. Kemudian, Su Yunsan tanpa sadar menatap Su Hai dan berkata, "Tetua Agung, aku harus merepotkanmu untuk membantu Linger bersiap." Setelah mengatakan itu, Su Yunsan segera meninggalkan aula, meninggalkan Su Ling dan yang lainnya dengan sosoknya. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikan perilaku Su Yun sejak dia masih muda dan tahu bahwa Su Yun tidak suka bercanda, Su Hai akan berpikir bahwa Su Hai sudah gila pada saat itu dan setuju untuk mengizinkan Su Ling berpartisipasi dalam ujian Sword King Pavilion. Lagi pula, jika Su Ling ikut serta dalam ujian Aula Raja Pedang, peluangnya untuk selamat akan sangat tipis. Karena, saat ini, ada terlalu banyak orang yang ingin mengincar Su Ling. Klan Su telah berdiri di kota Qingyang selama bertahun-tahun dan memiliki banyak musuh di luar. Kali ini, ketika Su Ling ikut serta dalam ujian Paviliun Raja Pedang, dia pasti memberi orang lain kesempatan untuk membunuh Su Ling dan melapor kembali ke keluarga kebangkitan. Terlepas dari apa yang terjadi di klan lain, klan Zhang dan klan Lin pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. "Tetua Agung, saya serahkan urusan pendaftaran kepada Anda." Sambil tersenyum tenang, Su Ling berbalik dan meninggalkan aula. Sambil menghela napas panjang, Su Hai tersenyum pahit. Dia tahu bahwa karena Su Yunsan setuju untuk mengizinkan Su Ling ikut serta dalam ujian Paviliun Raja Pedang ini,
maka dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menghentikan Suling. Kakak Su, melihat punggung Suling, adik perempuan Su tidak berdaya. Namun, ia menguatkan hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada saudara Su. Setelah meninggalkan aula, Su Lingyuan bermaksud untuk kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Namun, ketika ia sampai di pintu, ia menyadari bahwa Old Mo, yang ia janjikan untuk membantunya membuang racun dalam tubuhnya, ada di sana. Karena itu, Su Ling memutuskan untuk mengunjungi serikat apoteker terlebih dahulu. Jauh di tengah malam, Su Ling terbungkus jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam saat ia berjalan menuju asosiasi alkemis. Tak lama kemudian, Su Ling tiba di serikat apoteker. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Selamat datang di serikat apoteker. Bolehkah aku tahu apakah kau di sini untuk berpartisipasi dalam evaluasi apoteker atau untuk membeli pil? Pada saat ini, seorang wanita muda muncul di hadapan Su Ling. Gadis ini tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun, dengan rambut panjang berwarna ungu muda dan sepasang kaki yang panjang dan lurus. Su Ling melirik gadis itu dan berpikir dalam hati, perkumpulan alkemis ini memang bukan tempat yang sederhana. Bahkan para pelayan wanita terlihat sangat cantik. Seolah merasakan tatapan aneh Su Ling, jejak ketidaksenangan melintas di mata wanita muda itu. Dia kemudian berkata dengan tidak senang, "Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda datang ke perkumpulan alkemis untuk berpartisipasi dalam penilaian alkemis atau untuk membeli pil obat?" Setelah mendengar suara marah gadis muda itu, Su Ling segera bereaksi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya di sini untuk mencari Old Mo." Untuk apa Anda mencari Elder Mo?" Mendengar ini, wanita muda itu tertegun. Dia menatap Su Ling dengan serius saat dia bertanya, "Biarkan saya mengobatinya." Dengan tenang, Su Ling menjelaskan, "Hanya denganmu." Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang paling lucu, wanita muda itu tiba-tiba tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kekuatan jiwamu baru saja mencapai tahap pertama, jauh dari sekuat Mo Tua. Katakan padaku, apa hakmu untuk membantu Mo Tua dalam perawatan medisnya?" Sebelum datang ke persekutuan apoteker, Su Ling telah menekan kekuatan jiwanya hingga mencapai tingkat pertama. Dengan cara ini, dia dapat menghindari mengungkapkan kartu trufnya terlalu dini. "Berdasarkan kekuatanku," Su Ling tersenyum dan berkata, "Jika Mo Tua ada di sini, tolong bantu aku memanggilnya. Jika tidak, aku akan pergi dulu. Aku di sini." Tiba-tiba, teriakan lembut terdengar di persekutuan apoteker. Su Ling menyipitkan matanya dan tanpa sadar melihat ke arah orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah Mo Tua. Namun, saat ini, ekspresi Mo Tua tampak lesu dan sedikit lelah. Hanya dengan pandangan sekilas, Su Ling dapat mengetahui bahwa Mo Tua mungkin telah banyak menderita karena racun di tubuhnya. Seketika, Su Ling tidak dapat menahan senyum. Dia berjalan mengitari gadis muda itu dan di depan Pak Tua Mo dan berkata, "Saya orang yang disewa Su Ling untuk membantu Anda merawat pasien Anda." Pak Tua Mo tertegun dan segera menggunakan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk mencoba melihat wajah Su Ling di balik jubah hitam itu. "Mencoba mengujiku." Sambil terkekeh, Su Ling tiba-tiba menaikkan kekuatan jiwanya ke puncak tingkat kedua, menekan kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskan Pak Tua Mo. Ledakan. Dalam sekejap, Pak Tua Mo merasakan jiwanya bergetar, dan ekspresinya berubah semakin tidak sedap dipandang. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia menatap Su Ling dan bertanya dengan suara yang dalam, "Anda, siapa Anda?" Melalui uji kekuatan jiwa tadi, Pak Tua Mo dapat memastikan bahwa pria berpakaian hitam ini memiliki kekuatan jiwa yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Ini juga berarti bahwa orang di depannya telah melepaskan kekuatan jiwa tingkat pertama dengan sengaja. Orang ini mungkin setidaknya seorang apoteker tingkat ketiga. Dan kekuatan-kekuatan jiwanya benar-benar tak terduga. Petik 2. Ekspresi Elder Mo berubah serius dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kota Qingyang hanyalah tempat kecil, hanya ada segelintir pemurni pil tingkat 3. Namun, aura orang di depannya ini mengerikan. Siapa dia?" Dan Wu Chen. Melihat perubahan ekspresi Old Mo, Su Ling tahu bahwa Old Mo pasti mencoba menebak identitasnya. Dia kemudian berkata, "Anak muda Su Ling adalah adik laki-laki juniorku." Adik magang junior. Elder Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya karena keraguan di hatinya segera sirna. Dia berkata,
tidak heran keterampilan penyulingan pil orang terkutuk itu meningkat begitu cepat. Jadi dia benar-benar memiliki kakak senior yang kuat sepertimu. Mendengar omelan Old Mo, jejak dingin melintas di mata Suling. Dia memarahi, adik magang juniorku memintaku untuk menyembuhkan racun di tubuhmu, tetapi kamu benar-benar berani menghinanya. Kalau begitu, kamu bisa menghilangkan racun di tubuhmu sendiri. Setelah berkata demikian, Suling berbalik dan pergi. Tuan Wu Chen, harap tunggu. Aku tahu aku salah. Meskipun dia tidak yakin, dan bahkan sedikit marah, Old Mo tahu bahwa orang-orang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Dia dengan cepat menghalangi jalan Suling dan berkata, tolong selamatkan aku, Tuan Wu Chen. Mengenai pikiran orang tercela seperti Old Mo, Suling tentu saja sangat menyadarinya. Dia menatap dingin ke arah Old Mo dan berkata dengan suara yang dalam, jika ku dengar kau berani tidak menghormati adik juniorku lagi, aku tidak keberatan membuatmu sedikit menderita. Hati Old Mo membeku saat mendengar ini. Dia akhirnya mengerti mengapa seorang sampah seperti Suling mampu memurnikan pil roh tingkat 1 secara tiba-tiba. Dengan kakak senior yang begitu kuat seperti Suling, tingkat penyuling pil seperti apa yang dimiliki Suling dan Guru dan Wu Chen ini. Pada saat ini, Old Mo tiba-tiba menyadari bahwa ada penyuling pil yang sangat kuat dengan kekuatan jiwa yang kuat berdiri di belakang Suling. Sialan, awalnya aku ingin membalas dendam pada Suling setelah mengeluarkan obat dari tubuhku, tetapi sekarang tampaknya membalas dendam itu mustahil. Jika benar-benar ada seorang alkemis yang kuat di belakang Suling, maka aku harus menjilat Suling yang terkutuk itu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana seorang sampah seperti Suling bisa memiliki keberuntungan seperti itu, Mo Tua menjadi semakin marah dan berkata dengan dingin dalam hatinya. Meskipun dia tidak puas, Mo Tua tidak berani menunjukkannya saat ini. Dengan senyum di wajahnya dan tatapan menyanjung, dia berkata, Tuan Wu Chen, saya, Mo Wuji, bersumpah kepada surga bahwa saya tidak akan pernah bersikap tidak hormat kepada Suling lagi. Kurang sanjungan, bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa Anda? Di balik jubah hitamnya, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Seseorang yang hina seperti Moda tidak akan pernah dengan tulus menghormati Suling. Segera, Suling mengeluarkan resep dari dadanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini. Pergi dan siapkan ramuan herbal sesuai resep ini. Mo Wuji mengulurkan tangannya dan mengambil resep dari tangan Suling. Dia memegang resep itu dan melihatnya cukup lama, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Jangan lihat-lihat, dengan kekuatan jiwamu saat ini, kamu tidak akan bisa melihat apa yang misterius. Dari formula obat ini, Suling menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa bahwa tindakan Mo Da sangat lucu dan berkata. Mendengar ini, hati Mo Dayong membeku, dan dia menjadi semakin penasaran dengan Dan Wu Chen berjubah hitam di depannya. Meskipun Mo Wuji bukanlah seorang alkemis yang sangat kuat, dia memiliki kekuatan jiwa peringkat kedua. Di tempat kecil seperti kota Qingyang, dia bisa dianggap sebagai alkemis yang cukup terkenal. Tetapi sekarang, menghadapi Dan Wu Chen, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Kemudian, Mo Wuji menatap gadis muda itu seolah-olah dia sedang menunggu pesanannya. Pada saat ini, wanita muda itu dengan tenang menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, pergi dan siapkan bahan-bahannya. Melihat bagaimana Moda yang hina dan tercela itu benar-benar menghormati gadis muda di depannya, Suling tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang identitas gadis muda di depannya. Saya khawatir identitas wanita ini tidak sederhana. Mata Suling tanpa terkendali menyapu wanita muda itu saat dia berbicara dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Tentu saja, wanita muda itu juga memperhatikan bahwa Suling memperhatikannya. Dia tertawa kecil beberapa kali dan perlahan berjalan ke depan Suling dan berkata, maafkan saya, Tuan Wu Chen. Suling tanpa ekspresi. Dia hanya menatap gadis muda itu dan mendengarnya berkata, saya lupa memperkenalkan diri. Halo, saya Luo Qianli. Ya, melihat penampilan percaya diri gadis muda itu, Suling menganggukkan kepalanya. Luo Qianli, nama ini memang tidak buruk. Tuan Wu Chen, bolehkah saya tahu Anda apoteker tingkat berapa? Melalui percakapan sederhana mereka tadi, Luo Qianli dapat memastikan bahwa Dan Wu Chen yang tidak ingin mengungkapkan penampilan aslinya sebenarnya sedang menekan kekuatan jiwanya sendiri. Dengan kata lain, dia mengira Dan Wu Chen sebagai alkemis kelas 1 dan disesatkan olehnya. Apa pangkatku sebagai seorang apoteker? Apakah itu penting?
Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat dia menatap Luo Qianli dan melanjutkan, guruku adalah seorang alkemis kelas 9 puncak. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa tingkat alkemis tidaklah penting. Yang terpenting, pemahaman macam apa yang kamu miliki. Apa? Apoteker puncak tingkat 9. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, ekspresi Luo Qianli menjadi pucat. Jejak emosi muncul di wajah cantiknya, dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, sejauh yang aku tahu, tidak ada master alkimia kelas 9 puncak di seluruh kekaisaran Lanqing. Ya, aku tahu. Su Ling menganggukkan kepalanya dengan santai. Ekspresinya sangat tenang. Melihat Su Ling yang begitu tenang dan kalem, Luo Qianli sangat terkejut. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa. Di kekaisaran Lanqing, alkemis tingkat tertinggi adalah alkemis kelas 8, Luo He. Menurut legenda, Luo He hampir berhasil menembus level ke-9. Namun, meskipun begitu, Luo He masih jauh dari menjadi apoteker puncak kelas 9. Namun, tidak pernah ada satupun kekaisaran kabut di dunia ini. Konon, di negara lain, ada alkemis yang telah melampaui dunia fana dan memiliki kekuatan jiwa yang sangat mengerikan. Karena itu, dalam sekejap, di hati Luo Qianli, terjalin hubungan antara Su Ling dan para alkemis yang telah melampaui dunia fana. Tuan Wu Chen, ada harta karun di serikat apoteker yang dapat menguji kemampuan pemahaman seorang alkemis. Apakah Tuan Wu Chen bersedia mencobanya? Semakin dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Su Ling, semakin penasaran dia terhadap identitas Su Ling. Dia menatap Su Ling dengan serius dan melanjutkan, dulu, sebelum Raja Pil Luo He menjadi alkemis tingkat 8, dia menggunakan harta karun untuk menguji pemahamannya. Dia hampir mencapai level maksimal. Hehe, Nona Luo, alasan mengapa saya datang ke asosiasi alkemis adalah untuk membantu Moda mengeluarkan racun dari tubuhnya. Mengenai ujian kemampuan pemahaman, saya rasa saya tidak punya waktu untuk memperlihatkan kemampuan pemahaman saya kepada orang lain, bukan? Su Ling menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan tawa. Luo Qianli di depannya ini memang iblis kecil yang licik. Sebenarnya dia ingin menguji bakatnya dalam ilmu alkimia sebelum memutuskan apakah dia ingin melibatkannya atau tidak. Namun, Su Ling memiliki pengalaman selama 2 kehidupan, jadi dia tentu saja tidak bisa tersihir oleh Luo Qianli. Luo Qianli ingin menguji pemahamannya dalam ilmu alkimia, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan. Tuan Wu Chen, ujilah kemampuan pemahamanmu, bukankah itu kerugian bagimu? Lagi pula, setelah uji kemampuan pemahaman, jika kemampuan pemahamanmu mencapai level tertentu, kau bahkan mungkin bisa menjadi tamu kehormatan dari serikat apoteker. Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, jika kau bisa menjadi tamu terhormat dari asosiasi alkemis, kau akan bisa menikmati banyak perlakuan istimewa saat kau membeli pil yang dijual oleh asosiasi alkemis di masa depan. Maaf, aku tidak tertarik. Su Ling sama sekali tidak peduli dengan manfaat yang dikemukakan Luo Qianli. Sebagai tamu dari asosiasi alkemis, dia hanya bisa menikmati manfaat dari membeli pil. Jadi, Su Ling tidak tertarik padanya. Lagi pula, dengan kekuatan jiwa Su Ling saat ini, memurnikan pil kelas 3 bukan lagi masalah. Lagi pula, kultivasi bela diri Su Ling saat ini terlalu rendah dan hanya pada pemurnian tubuh tingkat ke-6. Dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu pil dengan level yang terlalu tinggi. Jika Su Ling ingin meningkatkan kultivasi seni bela dirinya, dia pasti bisa dengan mudah memurnikan beberapa pil obat kelas 3 berkualitas tinggi. Kamu, Luo Qianli menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi tamu terhormat di asosiasi alkemis? Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika aku bilang aku tidak tertarik, maka itu berarti aku tidak tertarik. Dengan sedikit ketidaksenangan di matanya, Su Ling menatap Luo Qianli dan berbicara langsung. Kamu, melihat tatapan Su Ling yang tak tergoyahkan, Luo Qianli merasa sedikit kecewa. Namun, dia tahu bahwa orang yang cakap seperti Su Ling tidak akan terpengaruh oleh paksaan. Jika Su Ling tidak mau menjadi tamu terhormat asosiasi alkemis, maka tidak peduli seberapa murah hati tawarannya, mustahil bagi Luo Qianli untuk menggerakkan Su Ling. Pada saat ini, Mo Dayan, dengan ramuan di tangan kanannya dan resep di tangan kirinya, tiba di depan Su Ling. Tuan Wu Chen, saya sudah menyiapkan semua bahan obat yang Anda minta saya siapkan.
Setelah mengetahui tentang kemampuan Su Ling, Moda tidak berani memprovokasi Su Ling dan buru-buru berkata, "Ya," sambil melirik bahan obat di tangan Modayan, Su Ling menganggukkan kepalanya dan berkata, "Siapkan tungku pil lainnya." "Apa, Tuan Wu Chen, mungkinkah Anda ingin meramu pil di sini?" Mendengar ini, Modayan tertegun sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya," Su Ling menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jika Anda ingin mengeluarkan racun yang masih tertinggal di tubuh Anda harus memurnikan pil penghilang racun." Pil racun, itu pil kelas 3, bahkan dengan ramuan obat, pil itu masih sangat sulit dimurnikan. Bagi apoteker tingkat 3 biasa, tingkat keberhasilan memurnikan pil penghilang racun sangat rendah. "Tuan Wu Chen, saya tidak mengenal Anda." Hatinya terkejut dan dia menatap Su Ling dengan mata terbuka lebar. Dia kemudian bertanya dengan ragu-ragu, "Bolehkah saya tahu seberapa tinggi tingkat keberhasilan Anda?" Tingkat keberhasilan memurnikan pil pembersih racun kelas unggul adalah sekitar 90%. Memurnikan pil pembersih racun tingkat menengah memiliki tingkat keberhasilan 100%. Tanpa ragu, Su Ling menjawab langsung. Kenyataannya, Su Ling mengatakan bahwa ia hanya memiliki tingkat keberhasilan 90% ketika memurnikan pil detoksifikasi tingkat tinggi. Ini adalah cara yang sangat konservatif untuk mengatakannya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Su Ling saat ini baru saja menembus puncak kelas 2. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, untuk dapat menjamin tingkat keberhasilan 90% ketika memurnikan pil penghilang racun tingkat tinggi sudah cukup bagus. Mendengar kata-kata Su Ling, Mo Wuji sangat terkejut. Tingkat keberhasilan memurnikan pil pembersih racun kualitas tinggi setinggi 90%. Bagaimana ini mungkin? Namun, sebelum Mo Dayong dapat membalas, suara menghina dan mengejek terdengar. Betapa menggelikannya, betapa konyolnya. Petik 2. Kata-kata sarkastik itu bergema di aula serikat apoteker. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berbalik dan menatap orang yang berbicara. Pada saat ini, orang itu berjalan menuju Su Ling. Orang itu memiliki rambut putih di pelipisnya dan kerutan yang jelas di sudut matanya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Su Ling saat dia berkata dengan dingin, "Kamu baru saja mengatakan bahwa tingkat keberhasilan memurnikan pil racun berkualitas tinggi setinggi 90%, kan?" "Ya," Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. "Haha, lucu sekali, lucu sekali. Kata-katamu adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar. Tahukah kamu seberapa tinggi tingkat keberhasilan seorang apoteker tingkat 6 saat menempa pil penghilang racun tingkat tinggi?" Orang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Su Ling dengan dingin dan menanyainya. "Aku tidak tahu." Su Ling menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak tahu tingkat keberhasilan penyulingan pil tingkat tinggi oleh apoteker tingkat 6, yang berarti kamu memiliki pemahaman dasar tentang penempaan pil. Namun, orang sepertimu berani mengklaim bahwa kamu memiliki tingkat keberhasilan 90%. Sungguh menggelikan. Tatapan orang itu langsung berubah dingin saat dia memarahi dengan nada dingin. Moda, yang berdiri di samping Su Ling, juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Ketua Zhou, dia ada di sini untuk mengobati penyakitku." Wow, tidak peduli apa, kamu adalah apoteker kelas 2, bagaimana kamu bisa menemukan orang seperti itu untuk mengobati penyakitmu? Orang yang bernama Ketua Zhou adalah Presiden Cabang Kota Qing yang dari Serikat Apoteker, Zhou Tong. Dia melirik Modayan dengan dingin, lalu menatap Su Ling dengan sinis dan memarahinya, "Dasar penipu. Dia benar-benar berani datang ke Serikat Apotekerku untuk menipu orang. Dia hanya mencari kematian. Haha, penipu, itu lucu. Aku, dan Wu Chen, tidak sehina itu. Bagaimana dengan ini, aku akan bertaruh denganmu. Jika tingkat keberhasilan penempaan pilku adalah 90%, maka mintalah maaf di depan semua orang di Serikat Apoteker." Su Ling tidak bisa menahan tawa. "Bagus. Lalu, jika tingkat keberhasilanmu bahkan tidak 90%, apa yang harus aku lakukan?" Petik 2. Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Zhou Tong langsung menyetujui permintaan Su Ling. Persentase keberhasilan memurnikan pil racun berkualitas tinggi telah mencapai 90%. Bahkan seorang alkemis tingkat 6 tidak akan dapat menjamin tingkat keberhasilan seperti itu. "Su Ling, dari mana kepercayaan dirimu berasal? Jika kamu tidak dapat mencapai 90%,
maka lakukanlah sesukamu. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Bagus, jika persentase keberhasilanmu kurang dari 90%, maka kamu tidak akan diizinkan lagi untuk memurnikan pil. Jika kau mengingkari janjimu, maka kau akan mati dengan mengerikan. Tiba-tiba, tatapan matanya berubah dingin. Zhou Tong telah lama memutuskan bahwa Su Ling adalah seorang penipu saat dia berkata dengan dingin. Ya, Su Ling mengangguk. Mengenai permintaan Zhou Tong, meskipun agak jahat, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ini karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Tong akan kalah. Kalau begitu aku akan meminta Nona Luo Qianli untuk menjadi saksiku. Pada saat ini, Su Ling mengalihkan pandangannya ke arah Luo Qianli dan melanjutkan, nanti, aku akan memurnikan 10 pil pemurni racun berkualitas tinggi. Jika 9 di antaranya mencapai kualitas tinggi, maka dia akan kalah. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugianku. Petik 2. Ini, Luo Qianli ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Meskipun dia adalah anggota asosiasi alkemis, dia tidak ingin Su Ling membuat taruhan yang tidak berarti ini. Untuk memurnikan pil penghilang racun tingkat tinggi, tingkat keberhasilannya masih harus mencapai 90%. Ini tidak mungkin, kecuali jika seorang apoteker tingkat 6 bergerak sendiri. Baru saja, Zhou Tong mengajukan pertanyaan. Tingkat keberhasilan seorang apoteker kelas 6 untuk memurnikan pil racun tingkat tinggi kebetulan adalah 90%. Dengan kata lain, kecuali Su Ling adalah seorang alkemis kelas 6 atau alkemis tingkat yang lebih tinggi, tingkat keberhasilan memurnikan pil detoksifikasi berkualitas tinggi tidak akan mencapai 90%. Kenapa? Su Ling tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya saat menatap Luo Qianli dan bertanya, tidak apa-apa. Aku harap kau bisa menang. Setelah terdiam sejenak, Luo Qianli akhirnya berkata bahwa dia pasti akan kalah. Pada saat ini, Su Ling berjalan di depan Mo Dayan dan berkata, baru saja, aku memintamu untuk menyiapkan kuali untuk memurnikan pil. Apakah kau siap? Gunakan milikku. Tanpa menunggu Mo Dayan berbicara, Luo Qianli, yang berdiri di sampingnya, mengeluarkan tungku pil biru tua dari cincin penyimpanannya. Tungku pil ini adalah tungku es laut dalam, peringkat ke-70 di papan tungku pemurnian pil. Ketika dia melihat tungku pil biru tua itu, Su Ling terkejut. Tungku es laut dalam yang legendaris itu sebenarnya ada di tangan seorang gadis kecil seperti dia. Harus diketahui bahwa kuali es laut dalam berada di peringkat ke-70 di papan tungku alkimia, dan peringkatnya sangat tinggi. Lagi pula, di alam semesta yang tak terbatas, ada tungku pil yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya tungku pil yang luar biasa itu yang tercatat di papan tungku alkimia. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Ling memiliki tungku astral api surgawi yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat tungku alkimia. Namun, ketika Su Ling memperoleh tungku alkimia itu, dia sudah menjadi alkemis kelas 9 puncak. Dengan statusnya saat itu, tidak mengherankan baginya untuk memperoleh tungku pil yang begitu unggul. Namun, Luo Qianli di depannya ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Adapun kekuatan jiwanya, seharusnya berada di sekitar level ketiga. Bagaimana orang seperti itu bisa mendapatkan kuali es biru tua? Pada saat ini, Su Ling tiba-tiba tertarik pada kekuatan di balik Luo Qianli. Terlebih lagi, dari penampilannya, cincin ruang di jari Luo Qianli bukanlah cincin biasa. Menarik, Su Ling tersenyum acuh tak acuh. Dia mengambil tungku es biru tua dari tangan Luo Qianli dan berkata, kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Nona Luo Qianli. Tuan Wu Chen, apakah Anda mencari ruang pemurnian pil? Atau hanya meramu pil di aula ini? Setelah melihat bagaimana Luo Qianli merawat Su Ling, Zhou Tong langsung mendengus dingin. Kebajikan apa yang dimiliki Su Ling sehingga Nona Sulung merawatnya dengan sangat baik? Dia menatap Su Ling dengan dingin dan melanjutkan, jika Anda ingin memurnikan pil di aula utama, tingkat keberhasilan Anda tidak akan mencapai 90%. Jangan salahkan asosiasi alkemis karena tidak menyediakan lingkungan alkimia yang baik untuk Anda. Mendengar ejekan Zhou Tong, Su Ling merasa itu cukup lucu. Dia menyipitkan matanya dan menatap Zhou Tong sambil berkata dengan acuh tak acuh, karena Presiden Zhou tidak ingin Wu Chen pergi ke laboratorium alkimia untuk memurnikan pil, maka Wu Chen akan memurnikannya di aula. Setelah mengatakan itu, Su Ling tidak bisa lagi diganggu oleh Zhou Tong, dia langsung meletakkan tungku es biru tua di tengah aula. Pada saat ini, wajah Zhou Tong berubah sangat jelek saat ia dibantah oleh Su Ling.
Aku akan membiarkanmu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bebas. Ketika tingkat keberhasilanmu menjadi kurang dari 90%, tunggu saja dan mohon ampun di tanah. Mata Zhou Tong sedingin pisau saat ia menatap Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh. Api, setelah meletakkan pedupaan es biru tua di aula utama, Su Ling meletakkan tangan kanannya di permukaan pedupaan es biru tua dan jejak dingin mengalir melalui telapak tangannya. Apakah ini spesialisasi kuali es biru tua? Ketika disentuh, ada sedikit rasa dingin. Tidak peduli seberapa tinggi suhu pil itu tidak akan terpengaruh oleh suhu tinggi tungku. Petik 2. Dengan hati-hati mengendalikan ki mistis di dalam tubuhnya, Su Ling menyalakan api di tungku es biru tua. Kemudian, ia mulai memanaskan tungku es biru tua sampai permukaan dalamnya berubah warna menjadi cairan cair. Baru kemudian ia melemparkan ramuan di sampingnya ke dalam tungku. Melihat keterampilan alkimia Su Ling, Zhou Tong tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya, dia langsung melemparkan semua ramuan obat ke dalam tungku alkimia. Mungkinkah dia berencana untuk mengendalikan rasio saripati ramuan obat saat dia memurnikan ramuan obat? Sebagai seorang alkemis, Zhou Tong sangat menyadari betapa sulitnya mengekstraksi sejumlah saripati obat dari bahan obat selama proses peleburan. Hanya alkemis dengan kendali jiwa yang sangat kuat yang dapat melakukan ini. Kalau tidak, metode yang paling aman adalah dengan meletakkan ramuan obat ke dalam kuali satu demi satu dan kemudian mengekstraksi rasio saripati ramuan obat. Dengan melakukan itu, tidak hanya rasio ramuan obat terhadap saripati tidak akan salah, tetapi juga akan meningkatkan peluang untuk menempa pil berkualitas lebih tinggi. Tapi sekarang, Su Ling langsung melemparkan semua ramuan obat ke dalam tungku. Metode ini entah karena Su Ling terlalu bodoh, atau karena Su Ling terlalu percaya diri. Dia sama sekali tidak tahu betapa sulitnya mengekstraksi saripati obat dalam proses tersebut. Tindakanmu tadi sudah membuatmu gagal setengah. Kupikir kau benar-benar akan memiliki tingkat keberhasilan 90% saat meramu pil penghilang racun tingkat tinggi, tetapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir tadi. Aku khawatir dengan metodemu saat ini, kau bahkan tidak akan bisa membuat pil racun tingkat tinggi. Berdiri di samping, Zhou Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir saat dia berbicara dengan acuh tak acuh sambil menatap tajam ke arah Su Ling yang sedang meramu pil penghilang racun. Meskipun Su Ling mendengar apa yang dikatakan Zhou Tong, dia tidak bereaksi apapun. Lagi pula, dia tahu bahwa dengan tingkat keterampilan Zhou Tong, akan sulit baginya untuk mengetahui metode Zhou Tong. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di serikat apoteker. Banyak orang berkumpul di aula, menyaksikan Su Ling meramu pil racun. Meskipun kota Qingyang bukanlah kota besar, ada banyak alkemis di kota Qingyang, terutama alkemis tingkat rendah. Beberapa alkemis tingkat rendah, setelah melihat metode Su Ling, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka diam-diam berpikir, metode seperti ini, tidak mungkin untuk memurnikan pil. Moda berdiri tidak jauh dari Su Ling. Dia telah melihat dengan jelas cara Su Ling melemparkan semua ramuan obat ke dalam tungku alkimia. Pada saat itu, Modayan tidak dapat menahan kegembiraan. Untungnya, dia tidak membiarkan Su Ling meramu pil pembersih racun untuknya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin telah diramu Su Ling untuk menipunya. Sialan dia, kamu benar-benar berani berbohong padaku. Tunggu sampai kamu kalah, aku pasti akan menunjukkan kepadamu siapa bosnya. Petik 2. Matanya langsung berubah dingin. Mo Wuji awalnya mengira Su Ling adalah seseorang dengan kemampuan sejati, tetapi dari penampilannya, selain penipu, Su Ling tidak memiliki kemampuan lain. Luo Qianli menatap tindakan Su Ling tanpa berkedip. Baru saja, Su Ling telah melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku sekaligus, yang memang tabu bagi para alkemis. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Su Ling memurnikan pil ini, itu masih akan menjadi masalah, apalagi memurnikan pil bermutu tinggi. Tidak diragukan lagi, Su Ling akan kalah dalam taruhan ini. Sebelumnya, Luo Qianli masih memiliki sedikit harapan untuk Su Ling, tetapi sekarang, dia benar-benar kecewa padanya. Dengan kondisinya saat ini, dia seharusnya dianggap telah gagal. Dengan senyum pahit, Luo Qianli menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Su Ling telah gagal kali ini. Menghadapi tatapan bertanya dari orang-orang di sekitarnya, Su Ling hanya tersenyum. Kemudian, dia benar-benar fokus mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya dan dengan hati-hati memisahkan bahan obat di tungku sesuai dengan proporsi tertentu.
Kemudian, ia mulai memadatkan bahan-bahan obat dalam jumlah yang sesuai. Seiring berjalannya waktu, suhu api di dasar tungku es biru tua itu juga berangsur-angsur menurun. Suhu api telah turun drastis. Sepertinya orang ini sudah mengaku kalah. Memiliki kekuatan jiwa tingkat 4, Zhou Tong segera merasakan suhu tungku es biru tua itu menurun. Ia percaya bahwa ini adalah tanda Su Ling mengakui kekalahannya saat ia mengejek, dia benar-benar terlalu percaya diri. Jika dia memasukkan bahan-bahan ke dalam tungku pil secara berurutan, dia mungkin benar-benar dapat meramu pil bermutu tinggi. Luo Qianli juga memperhatikan bahwa suhu api telah turun. Dia tahu bahwa Su Ling sudah hampir putus asa. Su Ling mungkin akan menyerah setelah beberapa saat. Karena, jika seorang pemurni pil tidak dapat mengendalikan rasio saripati obat dalam tungku, maka itu sama saja dengan tidak dapat mengendalikan saripati obat dalam tungku. Pil yang dimurnikan dalam keadaan seperti itu pasti akan menjadi pil yang tidak berguna. Hehe, tanpa kekuatan yang kuat, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Petik 2. Pada saat ini, Zhou Tong mencibir dan berjalan ke sisi Su Ling. Dia melihat tungku es biru tua dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda itu mengembun menjadi formasi inti. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Tetapi pada saat ini, tatapan Su Ling berubah dingin. Energi mistis dengan panik menyembur keluar dari tangan kanannya dan dia memukul permukaan tungku es biru tua itu. Bam! Su Ling memukul telapak tangannya ke bawah dan ki mistis menyembur ke dalam tungku dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, dia mendengar Su Ling berkata dengan suara ringan, kumpulkan aku pil. Dalam sekejap, ada desiran di udara dan pil merah keunguan keluar dari kedalaman tungku pil. Melihat ini, ekspresi Zhou Tong dan yang lainnya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar berhasil mengembunkan pil. Bagaimana mungkin? Petik 2. Luo Qianli memiliki kekuatan jiwa kelas 3 dan merupakan seorang alkemis kelas 3. Ketika cahaya merah keunguan melesat keluar dari tungku, dia langsung merasakan ada pil tersembunyi di dalam cahaya itu. Moda, yang berada di samping Luo Qianli, juga sangat terkejut. Dia tercengang saat menatap cahaya merah keunguan di udara. Bagaimana ini mungkin? Mo Dayan terkejut. Zhou Tong bahkan lebih terkejut lagi. Dia menatap kosong ke arah cahaya merah keunguan, ingin meraihnya. Namun tentu saja, Su Ling tidak akan memberi Zhou Tong kesempatan untuk pulih. Dia melompat dan langsung meraih pil cahaya merah keunguan itu. Pada saat ini, Su Ling memegang erat pil itu di tangannya. Dia terkekeh, sedikit geli melintas di matanya. Kemudian, dia berjalan mendekati Zhou Tong dan berkata, aku sudah berhasil memadatkan intinya. Sepertinya, mungkin bukan aku yang kalah. Apa masalahnya dengan berhasil memadatkan pil? Selama itu bukan pil racun tingkat tinggi, maka penyempurnaan pilmu kali ini akan tetap gagal. Dia tidak percaya bahwa Su Ling akan mampu memurnikan pil obat bermutu tinggi dalam situasi seperti itu. Hehe, sepertinya Ketua Zhou adalah orang yang tidak tahu bagaimana mengakui kekalahan. Tertawa tak berdaya, Su Ling membuka tangan kanannya. Seketika, aroma pil obat yang kuat menyerbu lubang hidungnya. Setelah mencium aroma pil itu, Zhou Tong benar-benar tercengang. Dia sangat terkejut saat menatap pil di telapak tangan Su Ling. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa meramu pil dengan kualitas seperti itu dalam keadaan seperti itu? Zhou Tong merasa ini keterlaluan. Dia dengan gila melangkah maju, meraih pil di tangan Su Ling, dan mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama. Pil obat itu memiliki warna bulat dan montok, dan bahkan memancarkan aroma obat yang kuat, tanpa sedikit pun cacat. Pil penghilang racun berkualitas tinggi. Itu benar-benar pil racun bermutu tinggi. Petik 2. Luo Qianli, yang berdiri di samping, sudah melihat dengan jelas pil berwarna merah keunguan di tangan Zhou Tong. Baik dari warnanya maupun aromanya, jelas bahwa kualitas pil itu sudah mencapai yang tertinggi. Luo Qianli dengan cepat berjalan di depan Zhou Tong dan mengambil pil berwarna merah keunguan dari tangannya. Dia menatap pil itu dengan mata yang membara dan berkata, pil ini, memang pil pembersih racun tingkat atas. Tidak dapat dipercaya, benar-benar tidak dapat dipercaya. Hehe, sepertinya aku mengecewakanmu. Bagiku, memurnikan pil racun tingkat tinggi memang tugas yang sangat sulit. Karena tanganku terasa sangat baik hari ini,
aku bisa meramu 10 pil penghilang racun tingkat atas. Sambil tertawa kecil, Su Ling menatap Zhou Tong dengan jijik. Segera setelah itu, Su Ling mengalihkan pandangannya dan memasukkan ki mistis di dalam tubuhnya ke dalam tungku es biru tua. Boom! Api yang menyala-nyala segera muncul di bawah tungku es biru tua. Setelah itu, Su Ling mengambil segenggam ramuan dan melemparkannya ke dalam tungku es biru tua. Melihat gerakan Su Ling yang semulus air mengalir, Zhou Tong sangat terkejut. Dia berdiri di tempat dan menatap gerakan Su Ling, dia terlalu ahli dalam hal itu. Su Ling terlalu akrab dengan memurnikan pil dan mengendalikan kekuatan jiwanya. Siapa sebenarnya orang ini? Zhou Tong menggertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sepasang mata indah Luo Qianli melebar saat dia menatap Su Ling dengan ekspresi serius. Dia ingin melihat apakah pil ini akan sama dengan yang baru saja dia lihat, pil racun kelas atas. Jika pil ini masih merupakan manik dan tertinggi, maka itu akan terlalu menakutkan. Ini karena bagi seorang alkemis, ada kemungkinan besar secara tidak sengaja dapat meramu manik dan tertinggi. Namun, jika seorang alkemis terus-menerus memurnikan manik-manik pil tertinggi, itu berarti bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan untuk memurnikan manik-manik pil tertinggi. Orang harus tahu bahwa seorang penyuling pil biasa harus setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari pil yang ia racik untuk dapat meramu pil dengan kualitas terbaik. Dengan kata lain, Su Ling mampu meramu pil penghilang racun tingkat atas, dan pil tersebut adalah pil tingkat 3 yang memiliki proses pemurnian yang sangat sulit. Ini juga berarti bahwa tingkat Su Ling harus di atas tingkat 5. Swiss. Begitu dia berpikir tentang bagaimana pria berjubah hitam di depannya adalah seorang alkemis tingkat 5, atau bahkan seorang alkemis tingkat tinggi, Luo Qianli tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia dapat mengatakan bahwa meskipun orang di depannya sengaja menyembunyikan identitasnya, dia seharusnya tidak lebih tua dari 20 tahun. Seorang alkemis tingkat 5 yang bahkan belum berusia 20 tahun mungkin tidak akan dapat menemukannya di seluruh kekaisaran Lanqing, atau bahkan seluruh benua bulan pagi. Luo Qianli tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Statusnya luar biasa dan telah berhubungan dengan banyak ahli. Namun, di antara para ahli yang dikenalnya, bahkan para jenius dari alam surga api tidak dapat dibandingkan dengan Dan Wuchen. Tepat saat Luo Qianli teralihkan, Su Ling berteriak dengan suara yang dalam, dan yang mengondensasi. Segera setelah itu, cahaya merah keunguan melesat keluar dari kuali es biru tua. Cahaya itu sangat menyilaukan, dan memancarkan aroma obat yang kuat. Su Ling langsung mengambil tindakan dan meraih cahaya merah keunguan itu. Dia dengan ringan berkata, pil kedua telah disempurnakan. Segera setelah itu, Su Ling melemparkan pil ramuan di tangannya ke Luo Qianli dan berkata, untuk kualitasnya, hehe, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk dinilai. Dia dengan cepat mengambil pil itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia masih bisa merasakan sedikit panas dari pil itu. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa pil itu, dan ekspresinya langsung menjadi lebih terkejut, pil penghilang racun kualitas terbaik. Ternyata itu adalah pil racun kualitas terbaik lainnya. Selain itu, manik-manik Supreme Dan ini jauh lebih efektif daripada manik-manik Supreme Dan. Petik 2. Meskipun Luo Qianli masih muda, kekuatan jiwanya sangat kuat. Sangat mudah baginya untuk melihat kemisteriusan pil penangkal racun kelas atas yang telah disempurnakan Su Ling. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Su Ling, tetapi efek pil itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jelas bahwa pil kelas atas itu dapat disempurnakan, tetapi dengan dasar pil kelas atas, itu akan dapat lebih meningkatkan kemanjuran pil itu. Luo Qianli langsung merasa bahwa pil di depannya, Dan Wuchen, bukan hanya seorang jenius, tetapi seorang jenius yang tak tertandingi. Bagaimana kamu melakukannya? Dengan cemberut, Luo Qianli berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, Su Ling juga telah meningkatkan kemanjuran pil penghilang racun. Ini membingungkan Luo Qianli. Metode apa yang digunakan Su Ling? Aku telah mengubah rasio saripati bahan obat dengan kondensasi pil. Su Ling dengan santai melirik Luo Qianli saat dia berbicara. Bagi Su Ling, mengubah proporsi saripati obat dalam pil kondensasi adalah hal yang sangat umum. Apa? Mendengar perkataan Su Ling, Luo Qianli langsung terkejut. Bahkan Zhou Tong dan Leng Tua pun memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Mengubah rasio saripati bahan obat dengan saripati pil. Bagaimana mungkin? Orang harus tahu bahwa seni alkimia di kalangan alkemis hampir seluruhnya dipelajari dari buku.
Jadi, buku tersebut berisi informasi terperinci tentang rasio saripati ramuan obat dan jenis pil apa yang harus digunakan. Namun, tadi, Su Ling benar-benar mengatakan bahwa ia mengubah rasio saripati bahan obat. Bukankah ini berarti Su Ling hanya menggunakan rasio saripati bahan obat ini saat memurnikan pil? Itu sepenuhnya terserah padanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bahkan apoteker kelas 5 tidak akan dapat menentukan rasio ramuan obat dengan saripati menurut pikirannya sendiri. Ini karena proses terpenting dalam memurnikan pil adalah memilih rasio bahan obat dengan saripati bahan. Jika saya memilih proporsi bahan obat yang salah, maka pasti tidak mungkin bagi saya untuk memurnikan pil. Zhou Tong menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Su Ling tadi. Lagi pula, saat dia memurnikan pil obat, dia benar-benar mengikuti petunjuk di buku untuk mendapatkan saripati bahan obat di dalam tungku. Jika dia tidak memurnikan saripati obat sesuai dengan rasio saripati obat di buku, maka usaha Zhou Tong untuk memurnikan pil hampir tidak pernah berhasil. Meskipun Zhou Tong juga mendengar bahwa ada beberapa alkemis tingkat tinggi yang memiliki kekuatan hebat untuk menilai rasio bahan obat, siapa di antara alkemis tingkat tinggi itu yang bukan alkemis tingkat 7? Mungkinkah Dan Wuchen ini adalah apoteker tingkat 7 yang legendaris? Jangan gunakan pikiranmu untuk menilai tindakanku. Sambil tertawa ringan, Su Ling berkata dengan ringan. Saat ini, dia terlalu malas untuk memperhatikan Zhou Tong. Siapa yang mengatakan bahwa ketika memurnikan pil, seseorang harus memilih rasio sari tanaman obat sesuai dengan informasi yang tercatat dalam buku? Hanya alkemis tingkat rendah yang tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi yang harus memilih rasio tanaman obat sesuai dengan informasi dalam buku. Sayangnya, Su Ling adalah alkemis kelas 9 puncak di kehidupan sebelumnya. Baginya, meskipun nilainya tidak tinggi, dia masih memiliki kemampuan yang kuat dan inovatif. Dia tidak perlu memilih sari tanaman untuk meramu pil. Kamu, mendengar teguran Su Ling, wajah Zhou Tong tiba-tiba berubah sangat jelek. Dengan suara tegas, dia berkata, jangan sombong. Masih ada 7 pil, kamu belum berhasil. Oh, begitukah? Su Ling tersenyum tipis dan mengendalikan Xuan Qi di dalam tubuhnya untuk menyalakan api di dalam tungku es biru tua. Kemudian, dia terus memurnikan pil di bawah pengawasan ketat orang banyak. Pada saat ini, banyak alkemis di sekitarnya, termasuk beberapa alkemis tingkat kedua dan beberapa alkemis tingkat pertama, terkejut dengan gerakan Su Ling yang lancar. Tidak bisa dipercaya, kontrol Su Ling atas kekuatan jiwanya, api di tungkunya, serta pemilihan rasio bahan obat, semuanya mencapai tingkat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan kata lain, menurut pendapat mereka, Su Ling hanyalah iblis di dunia alkimia. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Baru saja, ketika dia memurnikan 2 pil kebangkitan racun kelas atas, dia bahkan tidak membutuhkan waktu 2 jam. Jika dia berpartisipasi dalam ujian marsial pil Colege, dia pasti akan langsung memasuki halaman dalam. Seseorang yang mengenakan pakaian alkemis berdiri di samping dan memperhatikan Su Ling meramu pil untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Halaman dalam, hehe, seorang jenius mengerikan seperti dia mungkin bahkan tidak peduli dengan halaman dalam akademi. Kecuali akademi dan Wu memberinya tempat, dia mungkin bahkan tidak akan mempertimbangkan akademi dan Wu. Penyuling pil lain, yang baru saja mencapai kelas 3, berkata dengan suara yang dalam. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Su Ling tidak bisa menahan tawa. Sungguh lelucon. Sebelumnya, tetua sekolah bela diri Pil Han Feng mempermalukan Su Ling. Seperti yang dilakukan klan Su, hampir mustahil untuk membuat Su Ling bergabung dengan akademi. Terlebih lagi, mantan tunangan Su Ling kini menjadi murid Akademi Suci. Ia tidak berencana mengganggu mantan tunangannya yang menggemaskan itu dalam mempelajari ilmu alkimia. Terlebih lagi, saat ini, orang yang sangat disukai Su Ling adalah adik perempuannya, Su. Sedangkan mantan tunangannya, Lu Sueyao, mungkin ia hanyalah seorang teman biasa. Sesaat kemudian, Su Ling mengumpulkan pikirannya dan menamparkan tungku es biru tua itu dengan telapak tangan kanannya. Cahaya merah keunguan melesat keluar dengan suara, "Wosh," dari tungku es biru tua itu. Su Ling telah meramu 2 pil pembersih racun bermutu tinggi. Saat ini, ia sudah mengetahui proses pemurnian pil-pil ini seperti punggung tangannya. Bahkan jika ia tidak fokus meramu pil-pil itu,
ia tetap dapat meramu pil pembersih racun bermutu tinggi. Benar, ketika pil ketiga melesat keluar dari tungku es biru tua itu, Su Ling meraih pil itu dan melemparkannya ke Luo Qianli. Pil ini adalah pil pembersih racun bermutu tinggi, dan khasiatnya telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Jika dikatakan bahwa Su Ling sedang memurnikan pil pembersih racun tingkat atas pertama, itu mungkin hanya kebetulan. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika Su Ling memurnikan pil pembersih racun tingkat atas kedua, itu juga bisa menjadi kebetulan. Dan sekarang, Su Ling telah meramu pil pembersih racun tingkat atas ketiga. Satu kesempatan, dua kebetulan, bagaimana dengan tiga lainnya? Dan itu 3 kali berturut-turut. Tidak diragukan lagi, ini telah membuktikan bahwa Su Ling memiliki kekuatan untuk memurnikan pil pembersih racun tingkat atas. Su Ling menatap Zhou Tong. Yang terakhir memiliki ekspresi yang sangat jelek. Su Ling berkata dengan acuh tak acuh, "Presiden Zhou, apakah Anda ingin saya terus memurnikan?" Zhou Tong sangat malu. Dia langsung berkata, "Anda tidak perlu terus memurnikannya. Saya percaya bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membantu Moda." Petik 2. Ya, Su Ling menganggukkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah kamu akan menepati janjimu tadi?" "Janji apa?" Mendengar ini, Zhou Tong tertegun sejenak. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia sengaja bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hur-hur. Setelah mencibir dengan nada bercanda, Su Ling berkata dengan suara yang dalam, "Kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku menang, kamu akan meminta maaf kepadaku di depan seluruh asosiasi alkemis. Minta maaf. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dan Wu Chen, jangan bertindak terlalu jauh." Mata Zhou Tong sedingin pisau saat dia menatap Su Ling dan memarahinya. Kalau begitu jangan minta maaf." Menghela napas ringan, Su Ling semakin meremehkan persekutuan apoteker. Bagaimanapun, Zhou Tong adalah presiden cabang persekutuan apoteker, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf kepada orang lain. Segera setelah itu, Su Ling melirik Luo Qianli dan berkata, "Nona Luo, aku pergi dulu." Hah, mendengar ini, Moda, yang berada di samping Luo Qianli, terkejut. Dia buru-buru berkata, "Tuan Wu Chen, kamu pergi. Siapa yang akan membantuku mengeluarkan racun dari tubuhku? Aku tidak suka berurusan dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Sedangkan untuk serikat apoteker, kurasa aku tidak akan kembali lagi di masa mendatang." Setelah itu, Su Ling berbalik dan meninggalkan serikat apoteker. Pada saat ini, Luo Qianli, yang berdiri di tempat yang sama, tiba-tiba tersadar. "Tuan Wu Chen, harap tunggu." Ekspresi Luo Qianli berubah lebih serius. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang kau inginkan adalah Zhou Tong meminta maaf padamu. Ini hanya masalah kecil, mengapa kau marah karenanya?" Petik 2. Seketika, Luo Qianli menatap Zhou Tong tanpa ekspresi dan berkata dengan nada dingin, "Zhou Tong, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Wu Chen." Nona tertua, Zhou Tong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis tingkat 4, terlebih lagi dia adalah presiden cabang kota Qingyang di serikat apoteker. Jika dia mengakui kesalahannya kepada Su Ling begitu saja, bagaimana dia bisa membangun dirinya di kota Qingyang di masa depan? "Minta maaf. Juga, aku akan melaporkan kepada ayahku bahwa kamu tidak lagi layak untuk memegang jabatan presiden cabang." Dengan ekspresi muram, Luo Qianli berkata, "Jika kamu tidak meminta maaf, maka jangan salahkan aku." Tepat saat Luo Qianli selesai berbicara, terdengar suara ledakan keras saat seluruh tubuh Zhou Tong seperti disambar petir. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah. Sangat cepat, sosok yang cepat berlalu itu membuat Su Ling tercengang. Dia bahkan merasa itu tidak dapat dipercaya. Di tempat kecil seperti kota Qingyang, ternyata ada orang yang sangat kuat. Ini benar-benar mengejutkan Su Ling. Tentu saja, ini juga berarti bahwa identitas Luo Qianli tidak sesederhana yang terlihat. Kekuatan sosok itu seharusnya telah mencapai kekuatan sejati. Di seluruh kota Qingyang, hanya ada segelintir prajurit yang telah mencapai kekuatan sejati. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Para pendekar dibagi menjadi alam pemurnian tubuh, alam asal, kekuatan sejati, dan alam surga menurut alam mereka. Di atas itu adalah alam fenomena surgawi, atau bahkan alam yin-yang. Bagaimanapun, kota Qingyang hanyalah sebuah tempat kecil di kerajaan Lanqing.
Sudah cukup sulit untuk memiliki beberapa pendekar kekuatan sejati. Su Ling saat ini berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia berhadapan langsung dengan pendekar kekuatan sejati, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Apa sebenarnya latar belakang Luo Qianli ini? Pada saat ini, Su Ling sangat bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu dalam hatinya. Bagi Luo Qianli, dia tidak hanya dipanggil sebagai nona muda oleh seorang master alkimia kelas 4 seperti Zhou Tong, tetapi dia juga memiliki seorang pendekar kekuatan sejati di sisinya. Dia jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Ekspresi Luo Qianli sombong dan tatapannya dingin. Dia menatap dingin ke arah Zhou Tong yang berlutut di tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, masih belum meminta maaf kepada Tuan Wu Chen. Tuan Wu Chen, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Kakinya terus-menerus gemetar, dan tekanan yang diberikan Luo Qianli pada Zhou Tong membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengangkat kepalanya. Dia berlutut di tanah dan mengatakan ini. Melihat Zhou Tong berlutut di tanah sambil meminta maaf, jejak penghinaan melintas di mata Su Ling. Dia berkata dengan dingin, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Untuk orang tercela seperti Zhou Tong, Su Ling terlalu malas untuk merendahkan dirinya padanya. Masih belum keluar, mendengar bahwa Su Ling telah memaafkan Zhou Tong, Luo Qianli segera menghela napas lega. Meski begitu, dia masih memendam kebencian terhadap Zhou Tong, hampir menyebabkan asosiasi alkemis kehilangan kesempatan untuk berteman dengan seorang jenius yang luar biasa. Zhou Tong tidak berani mengeluh sedikit pun dan buru-buru meninggalkan aula. Setelah Zhou Tong pergi, Mo Wuji dengan cepat melangkah maju. Dengan ekspresi menyanjung, dia berkata, Tuan Wu Chen, Anda benar-benar dewa. Hur-hur, dengan senyum tipis, Su Ling berkata, 2 pil penangkal racun kelas atas, ditambah dengan penggunaan Suan Qi setiap hari untuk memurnikan tubuh, sudah cukup untuk menghilangkan racun dalam tubuh Anda. Sesederhana itu. Mendengar ini, Mo Wuji terkejut, dan berkata dengan heran, itu sederhana. Tahukah Anda berapa harga kristal Suan untuk 2 pil racun kualitas terbaik? Luo Qianli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap Mo Dayan dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, pil racun adalah pil tingkat 3, dan apa yang disempurnakan oleh Tuan Wu Chen adalah pil racun dengan kualitas terbaik. Harga pasaran untuk pil racun kelas atas adalah 100.000 kristal mendalam kelas tinggi. Swiss. Setelah mendengar ini, Mo Wuji menghirup udara dingin. Dia hanya seorang penyuling pil tingkat 2, dan belum pernah membuat pil tingkat 3 sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu banyak tentang pil tingkat 3, dan harga pil tingkat 3. Meski begitu, Mo Dayong tidak pernah berpikir bahwa manik-manik dan tertinggi dapat dijual seharga 100.000 kristal Suan kelas tinggi. Tidak mengherankan bahwa apoteker tingkat tinggi pun sekaya negara. Itu hanya pelet kelas 3. Meskipun kualitasnya langka, itu memang agak terlalu mahal untuk 100.000 kristal Suan kelas tinggi. Jika kualitas pil tingkat 4 mencapai puncaknya, bukankah nilainya akan lebih tinggi dari surga? Memikirkan hal ini, Mo Wuji tanpa sadar menatap Su Ling dan berpikir dalam hatinya, apapun yang terjadi, aku harus memeluk paha dan Wu Chen. Segera, Mo Wuji mengambil 2 pil pemurni racun tingkat atas dan berlutut di depan Su Ling dan berkata, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Wu Chen dalam menyelamatkan hidupku. Jika Tuan Wu Chen tidak keberatan, aku harap Tuan Wu Chen akan menerimaku sebagai pendampingmu. Harus dikatakan, Mo Wuji cukup ahli dalam menyanjung. Petik 2. Su Ling langsung menunjukkan ekspresi terdiam. Pada saat ini, matanya seolah berkata, lebih baik kau keluar dari sini. Namun, sebagai pemuda yang berkualifikasi, Su Ling tentu saja tidak akan mengumpat. Menghadapi Moda, yang masih berlutut dengan rasa terima kasih, Su Ling dengan ringan berkata, alasan mengapa aku di sini untuk menyelamatkanmu adalah karena adik laki-lakiku Su Ling. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, pergilah dan ucapkan terima kasih kepada adik laki-lakiku. Mendengar ini, Mo Wuji hanya bisa menghela napas. Sampah dari klan Su itu benar-benar beruntung karena bisa mengenali seorang jenius tak tertandingi seperti Dan Wu Chen sebagai seniornya. Dia benar-benar beruntung selama 8 kehidupan. Su Ling melirik Mo Dayan dengan santai dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia terbatuk ringan dan berkata, adik laki-lakiku akan mengikuti ujian Paviliun Raja Pedang dalam 3 hari. Pada saat itu, dia pasti bisa masuk ke Paviliun Raja Pedang.
Jika kamu masih berpikir bahwa adik laki-lakiku adalah suling yang sama seperti sebelumnya, maka kamu salah besar. Setelah dia selesai berbicara, suling mengeluarkan beberapa seringai penuh arti. Kemudian, dia pergi. Mata indah Luo Qianli terpejam rapat saat menatap sosok suling yang semakin memudar. Ia ingin campur tangan dan menghalangi jalan suling, tetapi ia tidak punya keberanian untuk melakukannya. Sebelumnya, ia ingin menggunakan statusnya sebagai VIP di Asosiasi Alkemis untuk memenangkan hati suling. Namun, dengan bakat suling dalam alkimia dan keterampilannya yang luar biasa dalam alkimia, suling tidak membutuhkan status VIP di Asosiasi Alkemis. Hanya dengan melihat penampilan suling saat ia memurnikan pil penangkal racun level 3, Luo Qianli dapat mengatakan bahwa meskipun kekuatan jiwa yang ditunjukkan suling tidak sekuat itu, suling jelas menekan kekuatan jiwanya sendiri. Kalau tidak, bagaimana suling bisa menunjukkan kemudahan seperti itu dalam memurnikan pil detoksifikasi racun level 3? Dan Wu Chen ini benar-benar apoteker tingkat 5 di usia yang begitu muda. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan dapat bertemu dengan seorang jenius yang luar biasa dalam penempaan pil setelah menghadiri ujian di kota Qingyang. Luo Qianli tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wajah cantiknya sedikit tersenyum saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Nona tertua, Tuan Wu Chen mungkin bukan hanya seorang apoteker tingkat 5. Teknik penempaan pil yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu sebanding dengan apoteker tingkat 6 atau bahkan tingkat 7. Sayang sekali dengan levelku saat ini, aku bahkan tidak bisa menilai apakah itu kekuatan jiwa Tuan Wu Chen. Menghela napas pelan, Mo Wuji menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan bahwa kekuatan jiwa suling berada di puncak tingkat 2. Namun, dia tahu bahwa kekuatan jiwa suling hanya berada di puncak tingkat 2 karena kekuatan jiwanya terlalu lemah. Yang lemah tidak dapat merasakan kekuatan yang kuat. Dalam hatinya, suling sudah menjadi alkemis tingkat tinggi yang menyembunyikan kemampuan aslinya. Cari tahu siapa sebenarnya suling. Aku ingin tahu segalanya tentangnya. Serikat apoteker harus mencoba merekrut Dan Wu Chen ini. Luo Qianli berkata dengan tegas saat cahaya tajam melintas di matanya. Ya, Nona muda, pada saat ini, Mo Wuji telah lama menempatkan suling dan Dan Wu Chen di posisi yang sama di dalam hatinya. Bahkan jika Luo Qianli tidak menyuruhnya untuk pergi mencari suling, dia pasti akan pergi sendiri. Ini karena kata-kata Dan Wu Chen sebelum dia meninggalkan persekutuan apoteker memang layak untuk direnungkan. Suling adalah sampah yang terkenal di kota Matahari Biru. Jika dia ingin berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang dengan kekuatannya, dia pasti akan mencari kematian. Namun baru saja, Tuan Wu Chen dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa suling pasti akan berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang. Setelah hidup bertahun-tahun, meskipun kekuatan jiwa Mo Dayan tidak terlalu kuat, dia sangat teliti. Setiap kata yang diucapkan Dan Wu Chen tadi, terukir di benaknya, suling berpartisipasi dalam penilaian Paviliun Raja Pedang. Kecuali suling bukan lagi sampah. Memikirkan hal ini, Mo Dayan langsung terkejut. Segera setelah itu, dia meninggalkan asosiasi alkemis dan berencana untuk segera pergi ke klan Su untuk mengunjungi suling. Setelah meninggalkan serikat apoteker, suling memanfaatkan kegelapan malam untuk kembali ke klan Su. Saat ini, dia yakin bahwa dia bisa meramu pil tingkat 3. Agar tidak mengganggu istirahat klan Su, suling diam-diam kembali ke kamarnya. Hanya tersisa 2 hari sebelum Paviliun Raja Pedang datang ke kota Qingyang untuk merekrut siswa, dan suling baru berada di lapisan ke-6 pemurnian tubuh. Karena takut diganggu oleh orang lain, suling menggantungkan tanda, "Jangan ganggu," di pintu. Setelah kembali ke kamarnya, suling melepas jubah hitam di tubuhnya dan mengeluarkan pedang surgawi Desolate yang rusak. Dengan tangan kanannya, dia dengan lembut membelai tubuh pedang surgawi Desolate, dan meskipun struktur internal pedang surgawi Desolate telah hancur, bahan yang digunakan untuk menempa pedang surgawi Desolate adalah besi ilahi es misterius yang diperoleh suling di domain Dewa Es. Akibatnya, meskipun struktur internal pedang surgawi Desolate telah hancur, pedang surgawi Desolate masih memiliki kualitas senjata kelas bumi dan tak terkalahkan. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, mustahil untuk memperbaiki struktur internal pedang surgawi Desolate. Sambil membelai pedang surgawi yang sunyi di tangannya dengan lembut, suling menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Namun, selain menjadi senjata suci,
pedang surgawi yang sunyi juga merupakan pedang terbang yang dapat melahap kekuatan jiwa. Saat itu, ada banyak alkemis yang sangat kuat dan mendominasi. Namun, pedang surgawi yang sunyi milikku mampu melahap kekuatan jiwa mereka. Menelan pedang terbang adalah cara khusus untuk menahan prajurit kekuatan jiwa yang kuat. Bagaimanapun, alam semesta yang tak terbatas itu penuh dengan keajaiban. Beberapa seniman bela diri, selain memiliki kekuatan besar, juga memiliki kekuatan jiwa yang menyebabkan rasa takut pada orang lain. Dan fungsi pedang terbang yang memakan adalah untuk menargetkan orang-orang dengan kekuatan jiwa yang kuat karena dapat melahap kekuatan jiwa. Orang harus tahu bahwa saat seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat menggunakan teknik serangan jiwa, itu seringkali dapat menyebabkan kerusakan fatal pada orang lain. Menelan pedang terbang dapat menahan teknik serangan jiwa, dan juga melahap kekuatan jiwa yang terkandung dalam teknik serangan jiwa. Tinggal 2 hari lagi, Paviliun Raja Pedang akan datang ke kota Qingyang untuk merekrut murid. Agar tidak mengecewakan ayah, aku harus bergabung dengan Paviliun Raja Pedang. Namun, dengan kekuatanku saat ini, akan sulit bagiku untuk memperjuangkan satu-satunya tempat. Petik 2. Aku sudah mengolah teknik serangan jiwa, telapak tangan Netherworld pemurnian darah, dan teknik 9 pedang surgawi misterius. Kedua teknik hebat ini bisa membuatku berada dalam posisi tak terkalahkan di alam pemurnian tubuh, tetapi jika melawan seorang ahli alam asal, aku pasti akan kalah. Setelah menganalisis situasi saat ini dengan saksama, Su Ling semakin yakin bahwa dia ingin berlatih jurus kedua dari teknik 9 pedang surgawi mistis. Jurus pertama dari teknik 9 pedang surgawi mistis adalah Netherworld. Para kultivator dapat memadatkan ki mistis di dalam tubuh mereka menjadi ki pedang. Su Ling telah menguasai jurus ini. Namun, jurus kedua dari teknik 9 pedang surgawi mistis, bayangan soliter, tidak hanya dapat mengandalkan Suan Qi di dalam tubuhnya, tetapi juga membutuhkan penggunaan senjata. Sebelumnya, Su Ling tidak memiliki senjata yang cocok, jadi bisa dimengerti jika dia tidak berlatih di Solitary Shadow. Namun, sekarang setelah Su Ling mendapatkan kembali Desolate Heavenly Sword miliknya, meskipun Desolate Heavenly Sword saat ini hanyalah tumpukan sampah, pedang itu masih memiliki kekuatan untuk mengiris besi seperti lumpur. Su Ling tidak dapat menggunakan Desolate Heavenly Sword untuk berlatih di Solitary Shadow. Selama aku dapat menguasai jurus Solitary Shadow ini, kurasa aku seharusnya dapat melawan seorang ahli dari alam origin. Duduk bersila, mata Su Ling dipenuhi dengan tekad. Dia kemudian mengedarkan ki mistis di lautan auranya dan melafalkan teknik 9 pedang surgawi mistis. Teknik 9 pedang surgawi mistis adalah teknik pedang terkuat yang dipraktikkan Su Ling di kehidupan sebelumnya. Jadi, Su Ling secara alami sangat menyadari metode kultivasi teknik 9 pedang surgawi mistis. Dalam kehidupan ini, Su Ling dapat dengan mudah menghindari semua kesulitan itu dengan berlatih teknik 9 pedang surgawi mistis sekali lagi. Saat Su Ling mengalirkan Suan Qi di tubuhnya, lapisan tipis pedang Qi biru muda perlahan mengembun di tubuhnya. Pedang Qi itu seperti ikan yang berenang di air. Pedang itu sangat lincah dan bergerak di sekitar tubuhnya. Udara di sekitarnya dipotong oleh pedang Qi, menciptakan riak-riak di permukaan. Tiba-tiba, Su Ling membuka matanya. Kilatan tajam dan dingin langsung keluar dari kedalaman matanya. Gerakan pertama dari teknik 9 pedang surgawi mistik, gaya pertama dunia bawah, adalah mengajarkan orang-orang cara memadatkan ki pedang. Aku bahkan dapat memadatkan ki pedang di permukaan tubuhku untuk membentuk penghalang ki pedang dan memblokir serangan dari orang lain. Sekarang, aku dapat mengolah gerakan kedua, bayangan soliter. Mata Su Ling dipenuhi dengan tekad. Dia langsung berdiri dan mencengkeram pedang surgawi Desolate erat-erat di tangan kanannya. Pedang baja yang terkorosi itu tampaknya merasakan suhu telapak tangannya dan benar-benar mulai bergetar.